Digunakan banyak oleh orang tua untuk mengantar tidur anak-anak, betul? Kelihatannya dia tidak ganjil biasa saja. Tidak pernahkah Anda mencoba bertanya pada seseorang, sebetulnya Nina itu siapa sih? Ini Nina. Pertanyaan yang paling mendasar, mengapa kita menyebut nama Nina? Apakah Nina itu nama tempat, nama peristiwa, atau nama orang? Ini yang akan kita gali. Alhamdulillah saya dipersiapkan proyektor besar, screen besar, untuk bisa melihat feedback apa yang melatar belakangi dari mitos Nina tadi. Salah satu sumber, Nina adalah nama seorang gadis belia yang bernama Nina van Mits dan tertawa. Gadis ini berasal dari keluarga yang keluarga komposer. Bapaknya keturunan Belanda dan ibunya Indonesia. Nina van Mits ini, alkisah mitosnya adalah hasil perkawinan dua suku bangsa. Di tahun 1888 atau 1888. Kehidupan Nina berjalan normal seperti orang-orang Belanda pada saat itu. Sampai pada suatu malam, ini ceritanya, sampai pada suatu malam di rumahnya terjadi badai, petir, hujan, dan lain sebagainya. Di dalam kamarnya, si Nina ini menjadi histeris karena ketakutan adanya badai, hujan, petir, dan sebagainya pada saat belia tadi. Ia menjerit, ia ketakutan, dan sesekali dia mengumpat dengan bahasa Belanda yang campur-campur Indonesia. Rambutnya yang lurus panjang menjadi kusut, tidak karuan, kelopak matanya menghitam pekat, dan pada akhirnya pada saat badai itu terjadi, sepertinya dia bukan menjadi Nina yang sesungguhnya. Ada jiwa jahat dalam dirinya, ada jiwa yang negatif dalam dirinya bersamaan dengan adanya petir, badai, hujan yang terjadi pada saat malam itu. Akhirnya karena dia terlalu banyak memberontak, maka Nina dipasung, diikat agar tidak mengamuk. Tangannya diikat, keadaan Nina semakin hari semakin memburuk.
Tubuhnya semakin kurus dan pucat, dan Ibu Nina hanya bisa menangis setiap malam ketika mendengar Nina menjerit-jerit. Ayah Nina tidak tahu harus berbuat apa karena kejadian aneh seperti ini. Ini tidak pernah diduganya. Karena putus asa dan tidak tahan melihat keadaan anaknya, ayah Nina pulang ke Belanda. Tidak ingin melihat anaknya seperti kesurupan kalau dalam bahasa kita. Ayahnya pulang ke Belanda meninggalkan Nina dan ibunya, istrinya, dan pembantunya. Anehnya, pembantunya pun juga ikut pergi. Karena ada 2 pembantu pada saat itu. Karena takut, tinggallah Nina yang dipasung, diikat, dan ibunya di rumah yang tak terurus. Sampai akhirnya, pada satu waktu, si Nina tiba-tiba tidak meraung-raung lagi atau tidak menjerit-jerit lagi. Kamarnya tenang, hening, dan pada saat itu perasaan Ibu Nina bercampur aduk antara bahagia dan takut. Bahagia karena dikira Nina sudah sembuh, takut karena semakin parah penyakitnya. Bahagia bila ternyata anaknya bisa sembuh karena dia terdiam, tetapi takut bila ternyata anaknya sudah meninggal. Nina, ibunya Nina, mengintip dari sela-sela kamar anaknya, dan ternyata Nina sedang duduk tenang di atas ranjangnya. Tidak berkata apa-apa, tapi sejurus kemudian dia menangis keseguran. Ibu Nina langsung masuk ke kamarnya dan memeluk Nina erat-erat dan melepas tali tambangnya yang diikat, yang melilit kakinya, sambil menangis dan berkata, "Ibu, aku takut, aku takut." Lalu ibunya menjawab sambil menangis pula, "Tak apa, Nak, Ibu ada di sini. Kamu tidak perlu takut. Ayo, kita makan bersama yuk," kata ibunya. "Aku tidak lapar. Aku sudah kenyang. Tapi bolehkah aku meminta sesuatu, Bu?" "Oh, untuk kamu apa saja bisa." "Aku mengantuk, Bu. Rasanya aku akan tertidur dengan pulas. Maukah Ibu menyanyikan sebuah lagu pengantar tidur untukku?" kata Nina. Ibu Nina terdiam, agak sedikit tidak percaya dari apa yang didengarkan oleh anaknya. Tapi kemudian Ibu Nina berkata sambil mencoba tersenyum, "Baiklah, Nak, Ibu akan menyanyikan sebaik lagu untukmu." Maka dinyanyikanlah lagu dalam yang setelah kita dengar, dan setelah satu bait Ibu Nina telah damai dengan kepala pangkuan ibunya. Wajah anggunnya telah kembali. Ibu Nina menghela nafas karena anaknya tertidur pulas. Tetapi Nina tidak bergerak sama sekali. Nafasnya tidak terdengar, denyut nadinya menghilang, aliran darahnya berhenti. Nina telah tidur benar-benar lelap untuk selamanya dengan sebuah lagu ciptaan ibunya sebagai penghantar kepergian dirinya setelah berjuang melawan penderitaan. Konon katanya ketika Anda menyanyikan lagu Nina Bobo untuk menghantar tidur anak Anda
ketika Anda meninggalkan kamar setelah Anda menyanyikan lagu, Nina hadir untuk menemani putri kita menina bubuk hingga esok pagi. Bapak Ibu sekalian, sebuah mitos. Nanti kita akan lihat sampai sejauh mana Nina itu berada pada hati kita. Ada berbagai pola tentang Nina. Apa sesungguhnya yang ada di balik itu orang yang berada pada wilayah spiritual? Ditinjau dari sudut metafisika, sesungguhnya dengan menina bodohkan anak kita, apa yang terlihat dari sudut metafisika? Diajak ketika Sari Sajar Hukum kami mohonkan untuk ke panggung sekarang. Kita kembali, ada apa di balik dari menina bodohkan? Mike, pinjam mic, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, enak kalau semangat ini Pak Ihsan. Yes. Jadi fenomena yang dipaparkan Pak Ihsan tadi sangat menarik. Mengupas Nina Bobo. Sebetulnya Nina Bobo itu apa? Nina Bobo itu kalau di khasanah budaya Jawa, Pak, Iya. itu salah satu cara untuk menyirap. Menyirap itu apa? Menyirap itu sirap-sirap menenangkan. Menenangkan. Ya, menenangkan seseorang. Dan biasanya setelah itu dikembangkan dengan mantra-mantra Jawa, itu nanti bisa digunakan untuk menenteramkan seseorang, terutama anak kecil. Bisa juga, tapi bisa juga ada efek negatifnya, Pak. Oh iya. Dengan adanya panglimuna, ya, jadi menyirap seseorang, baik itu pribadi ataupun rumah. Makanya seringkali kita terlena, tersirap nggak sadar, terhipnotis ya Pak, mohon maaf Ya, kalau barangkali kalau dari segi sainsnya itu dikacaukan lah pikirannya, gitu ya. Jadi secara tidak sadar dengan mantra-mantra tertentu, Ya. itu bisa digunakan untuk efek positif dan negatif. Oke, tergantung dari siapa yang menyanyi. Tergantung, karena yang namanya mantra itu kalau di khasanah budaya Jawa banyak, Ya. banyak ragam ada Oh, ya. Kalau begitu Jen, kalau misalnya ada seseorang yang merasa tersirap ya, mungkin mudah-mudahan paham ya namanya sirap itu. Jadi ditidurkan, dikacaukan pikirannya. Kira-kira apa penangkalnya Jen? penangkalan tentunya kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Yang kedua, dalam kondisi apapun kita selalu ingat. Ya. Dalam kondisi stres, dalam kondisi kacau, dalam kondisi galau, dalam kondisi tertekan, kita harus selalu ingat. Ingat terutama bahwa diri kita, potensi kita, terutama kita kepada Allah ya. Dan mungkin kalau penanganan seperti itu kayak seperti seringkali kita kena sirap, seringkali kena hipnotis, seringkali kena gendam, mungkin nanti ada teman-teman di sini banyak yang bisa menangani. Caranya sebetulnya yang paling bagus adalah dalam kondisi apapun kita selalu siap. Baik. Terima kasih tepuk tangan buat Diajeng ketika. Namun persoalan yang hakiki, yang penting kali ini adalah bagaimana kita mengundang Nina. Mengundang Nina. Saya tidak menggunakan mantra Jawa atau mantra Indonesia. Kalau kita berada di atas, terlihat gambar ini ada yang kita sebut dengan pentagram. Ini gambar kambing
kambing atau banteng, tanduk banteng. Kemudian simbol ini sering digunakan oleh para tukang sihir. Namun sebelumnya, sekarang saya mohon, apakah ada yang bersedia untuk menjadi ibu? Saya minta kursi satu lagi, kursi, atau biar sediakan putri kita untuk duduk di sini. Tidak usah takut, tidak usah khawatir, ini adalah simulasi. Ya, simulasi bahwa pembuktian tentang mitos Nina Bobo kita kupas di sini. Siapa bersedia? Atau saya samperin saja? Bersedia ya, Dek ya? Sama saya? Kamu? Tidak apa-apa, baik. Tidak apa-apa, biar semuanya tahu. Tidak, hanya merasakan saja. Merasakan saja, semuanya nanti akan merasakan. Semuanya akan merasakan. Tidak. Ikut saya, tidak apa-apa. Sama ibu juga boleh. Untuk banyak lilin. Dan lilin tadi masih banyak. Tolong nanti lilinnya sisanya dibagikan ke penonton. Untuk apa itu pentagram? Itu adalah sebuah keadaan untuk pemanggilan gaya Yahudi atau gaya Israel. Nah, saya menggunakan metode itu. Ya. Lilinnya ada satu pak lagi. Ini kalau dalam istilah kita segala sesuatu ilmu pengetahuan atau mitos harus diuji dengan nilai-nilai empiris. Artinya apa? Sebuah pengetahuan yang bisa kita terima diawali dengan ketidakpercayaan kita. Einstein, sehebat-hebatnya Einstein, dia menemukan sebuah keadaan karena memang dia dasarnya tidak percaya. Maka dasar empirisnya, maka pada akhirnya dia menemukan sehingga orang bisa percaya. Kali ini kita akan buktikan, kita buatkan simulasi, kita buat studi kasus bagaimana Nina Bobo berada pada wilayah kita. Nah, lilinnya sudah habis semua, ya. Adik, biar mengalir ya, nanti tidur gitu ya, nanti enak semuanya. Baik, sekarang saya ingin memberikan sebuah kasus baru. Mengapa saya menggunakan pentagram? Ya, karena pentagram ya sering dilakukan oleh para tukang sihir, terutama tukang sihir perempuan dalam melakukan prakteknya. Pentagram, gambar ini, tanduk ini, nanti Anda boleh buka di Google, di YouTube tentang pentagram. Berhubungan dengan Lucifer. Ya. Dan tukang sihir perempuan yang percaya bahwa Lucifer berarti putra sang pagi. Ada beberapa kebenaran dalam gambaran tentang setan yang dilukiskan sebagai seorang malaikat penerang dan merupakan salah satu makhluk terindah yang pernah diciptakan. Karena itu rasa bangga dan kesombongan telah menguasai diri Lucifer. Karena sifat juga yang membuktikan, maka Lucifer diidentikan sebagai binatang kambing atau banteng yang bertanduk. Atau bila diamati secara seksama, simbol bintang ini dalam perputaran seakan-akan membentuk wajah setan. Dan sampai saat ini pentagram dijadikan sebuah simbol yang dipergunakan seluruh gereja-gereja setan di dunia. Oke, baik. Kita mulai. Sekali lagi saya mohon kepada bapak-bapak yang berdiri sebaiknya duduk. Ya, sebaiknya duduk atau di sini duduknya. Bapaknya sana sebaiknya duduk. Oke. Semuanya ya. Oke, lilin semuanya sudah beredar. Lilin habis semuanya ya. Oke. Tolong juga dimatikan ini Pak. Mas ini ditutup dulu ya, karena habis ini kita nyalakan lagi. Ini adalah yang bicara tentang belief. Ini yang bicara tentang keyakinan. Ini yang bicara tentang situasi yang ada dalam diri kita. Jadi tidak usah dipikir. Oke, baik ya. Dek, santai saja dek, jangan tegang. Boleh saudara? Oke, nanti kamu pejamkan mata. 1, 2, 3, 4, 5. Buang lewat mulut, lega rasanya.
Sementara kalau pas lagi mantra jangan ada belicu, ya. Karena Lucifer tidak suka dengan lampu, kecuali lilin. Baik, sekali lagi kita latihan ya. Pejamkan mata semuanya. Karena yakin bahwa di panggung ini tidak ada aktivitas kecuali Anda hanya mendengarkan suara selama kurang lebih 10 menit. Paham ya? Mudah-mudahan ini saya yakin Anda bisa mendapatkan sensasi yang luar biasa.
Penunjuk asap itu. Bapak Ibu sekalian, percayakah Anda bahwa lagu Dina Bobo sekarang sudah mendunia? Lihat sebuah simulasi tentang Nina Bobo yang sudah mendunia. Musik dikasih yang laptop. Claudia Pataksa.
untuk bisa berdoa langsung dengannya. Baik Bapak Ibu sekalian, itu adalah ini dibereskan saja boleh. Kursinya dipikirkan karena yang berikut tidak kalah menariknya. Bapak Ibu sekalian, Nina Bobo adalah fenomena. Lagu baik dia sudah menjadi dunia, milik dunia, karena dia pernah dinyanyikan oleh satu orkestra terkenal di Eropa. Jangan sepelekan apa yang kita miliki kalau tidak ingin direbut oleh bangsa lain. Itu intinya. Nina Bobo biarkan yang menjadi situasi yang ada dalam diri kita.